Gini, kita sharing. Semoga kasih masih ada ya. Gini. Kalau jelek, oke. Buat teman-teman, gue nggak tahu dengan aku afiliator udah 2 tahun. Gue sebelumnya adalah pedagang, seller di Tanah Abang. Jualan batik dan brokat. Nah, tiba-tiba usaha gue kehantam COVID-19, bangkrut. Saat itu gue jualan batik, brokat, dan keperluan pernikahan. Saat itu sama pemerintah nggak boleh ada perkumpulan. Gue jualan di Shopee, tapi barang gue nggak bisa keluar karena perlu pernikahan. Pernikahan nggak boleh ada perkumpulan. Uang gue dari barang dan gue sampai minus 14 juta. Istri lagi hamil usia 6 bulan. Anak pertama mau sekolah, 5 bulan gak pernah ngasih bulan istri. Gue mulai TikTok dalam keadaan itu. Gue mulai TikTok affiliate dalam keadaan minus berhutang 14 juta. Istri lagi hamil usia 6 bulan. Anak pertama mau sekolah dan istri dan 5 bulan gak pernah ngasih bulan istri. Terus gue ketemu satu mentor gue. Di videonya dia bilang kayak gini. Syarat untuk sukses affiliate TikTok harus miskin dulu. Saat itu gue 14 juta minus. Gue kesel banget dengan orang yang ngomongin itu. Lu gila apa gimana sih? Tapi penjelasan masuk akal. Gini Kak Syifa, seandainya teman-teman udah nganggur 4 bulan, ngelamar sana, ngelamar sini, gak ada yang mau terima lamaran kalian. Istri kalian lagi hamil usia 6 bulan. Anak kalian mau sekolah. Sampai kalian berpikir, kerjaan apapun yang penting halal gue kerjain. Betul nggak? Jadi OB kek, jadi Gojek kek, yang penting halal gue kerjain. Saking nggak tahu lagi cara nyari uang. Terus gue buka lowongan pekerjaan, kerja sama gue gajinya 40 juta. Kerja sama gue 40 juta, mau nggak? Wah gila kayak durian runtuh. Mau bang, mau. Kerjanya ngapain? Kerjanya live streaming, tiap hari 2 jam, bikin konten, satu hari 2-3 konten, pakai muka sendiri, pakai suara sendiri. Itu kerja sama gue. 40 juta gue gaji per bulan. Kalian terima. Karena kalian butuh duit. Walaupun gak ngerti, walaupun gak bisa kerjain, atau pilihan kedua, tolak. Alasan, gue gak pede bang, suara gue jelek, muka gue jelek, gue gak pede, gue gak bisa, gue gaptek, dan lain-lain. Padahal kalian lagi nganggur, anak kalian mau sekolah, 5 bulan gak pernah ngasih bulan istri kalian lagi hamil. Pilihan kalian tolak itu kerjaan, walaupun kalian nganggur, walaupun kalian gak bisa, walaupun kalian gak pede, tolak atau terima. Kalian turutin ego kalian atau kalian terima. Gue saat itu ngerasa digampar sama Om Ken. Karena saat itu kondisi gue minus 14 juta. Istri lagi hamil, anak mau sekolah. Gue bukan suka nggak suka, bukan bisa nggak bisa, bukan pede nggak pede. Gue butuh duit untuk anak dan istri gue. Karena April 2022, gue udah pernah ngelamar jadi mitra Gojek. Sampai nggak tahu gimana cara nyari uang. Udah ngelamar jadi Gojek. Makanya Kak Syifa pede, karena makanya Kak Syifa bilang nggak pede, karena masih ada duit. Masih ada uang dari suami kalian. Masih 2 juta, 3 juta, masih ada uang 5 juta, 4 juta. Tapi kalau kalian udah minus, bangkrut, 14 juta, asal itu kerjaan halal, kerjain. Bukan masalah pengen gak butuh duit untuk makan. Nah, itu yang gue bilang makanya. Karena sebenarnya bukan masalah pede gak pede, karena masih ada itunya, Kak, masih ada rasa gengsi dan egonya. Itu. Gue pernah ketemu orang di TikTok, Kak. Dia lagi gendong anaknya, Kak, sambil nge-live. Suaminya pulang kerja tidur. Dia mau nangis Kak, gue nggak save lagi, sayang gue nggak save. Ya Allah mas, pegangin dong anaknya, gue mau live dulu bentar. Kenapa? Kenapa sampai gendong anak sambil live? Matiin live, turun tidurin dulu, gendong. Karena dia nggak ada duitnya, karena lagi berjuang. Kalau ada duitnya mah nggak ngapain live gitu, mendingan taruh anak tidur. Dia sampai berjuang seperti itu, untuk apa? Karena dia untuk berjuang untuk mendapatkan uang. Makanya buat teman-teman yang ngerasa gue nggak pede, gue nggak bisa, gue gaptek, muka gue jelek ini, karena masih punya duit. Kalau udah gak punya duit, udah minus, udah yang penting halal kerjain. Bukan suka nggak suka, bukan bisa nggak bisa. Apapun yang jadi duit, yang penting gue kerjakan. Ayo gue mau belajar, gue mau dapat duitnya. Karena apa? Udah nggak tahu lagi nyari uang di mana. Itu spirit gue dari Om Ken. Makanya yuk belajar Kak, yuk belajar, bukan masalah itu. Masuk nggak kasih penjelasan aku? Nah itu. Semoga teman-teman bermanfaat ya sharing aku, karena memang itu kenyataan gue sendiri Kak. Bismillah. Makasih Kak, sama-sama kasih Pak. Gitu ya. Jadi masalahnya nggak ada bukan masalah pede nggak pede, cuman kadang kita punya pilihan yang ngebuat kita untuk pede dan tidak pede. Gitu ya. Kita lanjut. Kalau komen gak kebaca, komen ulang ya. Kalau komen gak kebaca, komen ulang. Kita lanjut lagi ya. Yang mau join storybook, yang ngerasa share gue bermanfaat, yang mau belajar lebih lengkap, ada di profil aku Kak. Harganya cuma 75.000 sharingnya lengkap. Cara joinnya silakan klik link di bio. Klik linknya di bio, kode vouchernya 50%. Cuman bayar 75 selamanya sharingnya. Seputar dunia affiliate. Apa nih? Kak, apa nggak kena masalah kalau pernah live apa nih? Kak Kenan, ntar aku komen dulu ya.
Apa nggak masalah Kak kalau nggak pernah live dan hanya lewat VT jualan aja? Nggak apa-apa. Banyak. Kenapa? Nggak ada masalah, emang ada pelanggaran. Sebutkan gua, screenshot aja panduan komunitas yang melarang kita harus nggak boleh live. Harus live. Ada nggak? Apakah ada pelanggaran yang bikin kita, oh kalau nggak live kena pelanggaran? Screenshot aja kayak mention nama gua kalau ada. Gua mau belajar. Karena gua belum pernah, kalau nggak tanya sama orang dalam TikTok. Tanya sama orang dalam TikTok, Kak. Bang Adli, kalau misalnya nampin muka, tapi apa nih? Tapi pakai topeng apa? Gue heran yang nanti live gue tuh baik yang aneh-aneh ya. Bang, kalau misalnya nampin muka tapi pakai topeng apa ada resikonya bang? Ya udah pakai topeng. Gue bukan orang paling anti dengan teori, nggak apa-apa, dicoba. Kak Onta, gue tanya 600 orang di live gue, kalau kalian lihat orang review pakai topeng, apakah tertarik untuk nonton atau tidak? Tanya sama diri sendiri, tanya sama orang lain. Kak bikin konten untuk dapat duit, bukan bisa atau tidak bisa. Kalau kakak dengan pakai topeng jadi baik duit, ya udah. Jangan lihat ada orang pakai topeng terus mau ikut-ikutan. Enggak. Mas Beto, gua, Kamseng, Bang Hendra, Bang Neo, siapa lagi? Kocun, Mami Luis. Pakai topeng enggak? Enggak. Uangnya tinggi. Personal branding itu penting enggak? Bukan itu. Bukan masalah pakai topeng atau nggak pakai topeng. Kenapa harus pakai topeng? Kenapa? Ya Allah, Kak, gue banyak pertanyaan aneh hari ini, Kak. Gitu ya, Kak. Kita lanjut. Kak, harganya apa nih? Tadi yang komen tuh. Harga masih semua tidak terima. Sekali lagi gue ini ya, yang mau join kita simak sekali lagi cara join ya. Yang mau join boleh disimak satu kali ya, biar kita nggak kelamaan jualan, Kak. Kita biar sharing karena teman-teman butuh baik nanya. Cara joinnya Kak Kaisar buat teman-teman yang ngerasa sharing gue bermanfaat, penyampaian gue enak didengar, yang mau belajar lebih banyak, gue punya wadah di Telegram, namanya Storybook. Berapa? 75.000 dan sharingnya setiap hari. Cara joinnya gimana bang? Cara joinnya teman-teman silakan klik link di bio. Klik link di bio, ada link di profile, klik di sini, nanti masuk ke bagian website. Di bagian website klik tulisan paling atas. Setelah itu kalian tinggal klik buy. Setelah itu kalian di sini add voucher. Add voucher. Kode voucher berapa Kak? Kode vouchernya 50% apply. 50% apply. Harganya berubah. Dari 150.000 berkurang 50%. Cuman bayar 75. Satu kali join, tidak ada bayar bulanan, sharing selamanya full praktek. Yang udah payment coba cek emailnya ya. Yang gak dapet email kakak dem aku. Tapi sekali lagi aku mohon maaf untuk semua teman-teman. Kode voucher 50%. Cuman tinggal sedikit. Kalau masih bisa digunakan voucher 50%, silakan gunakan, cuman bayar 75. Kalau habis, payment harga normal 150.000. Kita share materi lagi nih, karena banyak pertanyaan aneh-aneh, biar kita share, 600 orang mendapatkan manfaatnya semua. Sekarang kita share untuk materi problem solve. Kita belajar ya, sambil gue sharing, sambil dibantu tap-tap layar sampai 70.000. Kita share materi Kak. Gini Kak, ini salah satu materi yang ada di storybook gue, namanya problem solve. Bagaimana konten kita mampu memberikan solusi dari masalah orang lain. Bentar ya, gue cari materi paling atas, Kak. Bentar ya. Bentar. Mana nih materi gue? Bentar ya. Jangan langit berhook, ini winning. Nah, ini dia. Jadi semua materi-materinya ada di storybook. Ini materi tentang problem solve. Sekarang kita bahas materi ini ya. Gini teman-teman. Gue selalu ngomong di live-nya gue. Kak, teman-teman, orang-orang di TikTok adalah orang-orang egois yang gak punya banyak waktu untuk nontonin basa-basi orang gak dikenal. Sekarang gue tanya, ini sekarang kenapa live gue ada 600 orang? Pada ngapain nonton live gue? Ngapain coba? Karena ngerasa gue memberikan manfaat. Gue belajar Bang Adi, jadi dapat ilmunya. Kalau misalnya gue cuma live joget-joget, atau misalnya nggak ada gunanya, atau main-main game, 600 orang akan keluar live gue, betul nggak? Kenapa pada nonton live gue? Karena live gue live edukasi, bukan live joget-joget. Ngerasa dapat manfaat. Tapi kalau nggak dapat manfaat, orang nggak akan keluar. Nah, sama dengan konten teman-teman. Kalau konten teman-teman tidak memberikan manfaat kepada penonton, orang akan keluar. Orang akan skip cenderung. Jadi bikin konten bukan bahas fitur, bukan jelasin fitur A sampai fitur Z, bukan. Tapi apakah produk lu mampu memberikan gue solusi? Apakah produk lu mampu memberikan manfaat untuk diri gue? Itu kenapa orang beli. Sekarang kita langsung praktek Kak. Kita langsung praktek. Gue sediakan dulu, gue biasa pakai beberapa contoh di sini. Mana powerbank gue satu lagi? Wah, powerbank gue satu lagi hilang. Oh, ini dia. Nih. Kak, di tangan gue sekarang punya 3 produk. Di tangan gue punya 3 produk, 3-3-nya powerbank. Dan 3-3-nya punya market yang berbeda. Kita belajar apa? Kita belajar problem solve dan kita belajar perilaku konsumen. Jadi teman-teman, saat teman-teman jualan, harus tahu kenapa pembeli beli produk gue.
Jangan kayak pedagang kaki lima. Kenapa gue harus beli produk lu? Ya nggak tahu. Yang penting bagus, lu beli aja murah-murah. Murah-murah, bagus-bagus, beli-beli. Itu pedagang kaki lima. Sampai nggak tahu kenapa pembeli itu beli produk gue. Nggak. Kita gini. Pertama ini, kita jelasin ini. Banyak orang di luar sana, gue narasi gini. Makanya gue bilang, jangan ngeyel. Beli power bank yang fast charging. Jangan cuman gede mah doang. Karena banyak orang di luar sana udah beli power bank mahal, dibawanya berat, pas ngecas ternyata lemot. Solusinya powerbank Mixio MP02. Yang powerbank ini udah real fast charging. Karena di luar sana banyak orang ketipu. Udah belinya mahal, dibawanya berat, pas ngecas lemot. Itu masalah yang dihadapi banyak orang. Lalu gue tawarkan solusinya, powerbank. Makanya orang siap beli. Karena kalau tidak ada manfaat, orang ngapain beli? Yang jualan powerbank banyak, yang jualan powerbank banyak, kenapa gue harus beli dulu? Yang jualan powerbank banyak, produknya banyak banget. Ini baik, kenapa gue harus beli dulu? Jadi tawarkan solusi dari masalah orang lain. Paham? Kedua, sekarang gini, berapa banyak orang yang udah bawa powerbank di dalam tas berat banget, tapi pas ngecas, lupa bawa kabel casan. Makanya jangan pakai powerbank yang kayak gini. Solusinya pakai powerbank yang kayak gini yang udah lengkap dengan 3 colokan. Hey teman-teman, ini adalah sebuah fitur. Ini sebuah fitur, tapi fitur ini diciptakan karena ada masalah yang dihadapi banyak orang. Yang dijelaskan bukan fiturnya, tapi masalahnya. Masalahnya kalau beli powerbank kayak gini, lupa bawa kabel casan, ini cuma berat-berat. Apalagi nih? Kenal lagi nih. Nah, seperti itu. Nah, solusinya pakai ini, powerbank ini. Untuk ngecas, Kak. Untuk ngecas. Seperti ini. Jadi kita tawarkan solusinya. Lalu yang kedua, banyak orang ini malas bawa powerbank kayak gini. Malas bawa powerbank kayak gini. Kenapa? Karena berat. Solusinya pakai powerbank mini. Nah, market kan beda lagi. Karena kenapa? Kalau wanita itu malas bawa powerbank yang berat-berat. Tasnya kecil, gak suka yang berat-berat. Dititipin powerbank kayak gini, gak suka. Pakai powerbank kayak gini. Ringan kecil. Ini 5.000 mAh. Kalau misalnya untuk jalan ke mall, cukup 1 kali cas. Nah, makanya kalau kita mau jualan, kita harus tahu perilaku konsumen kayak gimana. Kenapa orang beli produk ini? Itu yang gue bahas di storybook gue. Itu yang gue bahas adalah namanya materi problem solve yang ada di sini. Kira-kira penjelasan gue udah cukup dimengerti belum? Nah, contoh kayak gini, Kak. Kita langsung contoh kontennya, Kak. Kenapa konten gue ini tembus 2 juta? Karena gue memberikan solusi. Gue angkat adalah masalahnya. Sekarang alat cukur. Kita belajar alat cukur, Kak. Nih. Teman-teman, ini gue punya alat cukur. Gimana kalau kalian jualin? Oh, alat cukur ini harganya murah. Ada 2 mata pisau, colokan Type-C, bisa bertahan 6 jam. Udah ada magnetnya. Dari awal sampai akhir fitur. Tapi gue nggak jelasin fitur. Tapi gue jelasin apa? Yang gue jelasin adalah solusi. Kita lihat videonya. Kita video gue di sini. Kendala cowok, baru 3 hari 4 hari gak cukuran, kumisnya udah tebal kayak gini. Gue dulu pakai alat cukur seperti ini, tapi gampang berkarat dan harus beli refill mulu. Nah, sekarang gue beralih ke alat cukur yang model elektrik. Kita coba tes ya. Mana fiturnya? Mana fiturnya? Gak ada. Yang gue jelaskan, apakah konten gue memberikan solusi? Kendala cowok, baru 2 hari 3 hari cukuran, kumisnya udah tebal kayak gini. Dibanding pakai alat cukur yang model konvensional, gampang berkarat dan beli refill mulu, gue sekarang beralih alat cukur model elektrik. Sekarang kita coba tes ya. Nah, yang gue angkat 2 masalah. Masalah pertama, kumisnya sering bertumbuh. Masalah kedua, kalau pakai kayak gini, gampang berkarat dan beli refill mulu. Masalah yang relate dengan orang lain. Lalu gue tawarkan solusinya. Ini. Akhirnya orang beli produknya gue. Paham gak dari sini? Jadi bukan cuma jelasin fitur. Nah, materi-materi kayak gini, itu banyak gue bahas di storybook gue. Kita sharing lengkap. Ini baru materi problem solve. Belum materi hook, materi call to action, materi beriklan, teknik pro kontra, teknik pembanding, itu ada semua. Lengkap kita belajar. Makanya buat teman-teman yang rasa sharing gue bermanfaat, memberikan solusi, penyampaian enak dicerna, yuk belajar bareng. Gue punya wadah namanya Storybook, berapa? 75.000. Sharing selamanya tidak ada bayar bulanan. Cara join gimana bang? Cara joinnya teman-teman silakan klik link yang ada di bio. Klik link yang ada di bio profile. Ini kan ada link di profile nih. Klik link di bio. Nanti masuk ke bagian website. Di bagian website, klik tulisan paling atas, nanti masuk ke di sini, klik buy, klik bayar. Setelah itu, kalian di sini masukin add voucher, biar dapat harga murah. Yang kedua, di sini masukin kode vouchernya, 50% apply. Ini kodenya, 50%. Harganya berubah, dari 150.000 berkurang 50%, cuman bayar 75. 1 kali join, nggak ada bayar bulanan, sharing selamanya, full praktek.
Yang udah payment, coba cek emailnya. Yang nggak dapat email, kakak DM aku. Gitu ya. Tapi mohon maaf, kode vouchernya tinggal sedikit. Jadi kalau masih bisa digunakan voucher 50%-nya silahkan gunakan, cuman bayar 75, tapi kalau sudah habis voucher 50%-nya, payment harga normal 150.000. Gitu ya. Kalau komen gak kebaca boleh komen ulang. 75 dibagi 30 hari cuma 2.500, Kak. 75 kalau dibagi 30 hari cuma 2.500. Berarti bayarnya aku, belajarnya aku sama aku cuma 2.500 per hari. Lebih murah daripada satu bungkus Indomie goreng. Gitu ya. Kalau komen gak kebaca, komen ulang ya. Udah masuk ke telenya, Kak, susah. Susah gimana, Kak Kalis? Susah gimana? Kan tinggal klik link di email. Kakak punya Telegram,